Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKT PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Asriani, nomor UKG 2015 011 392 89, NIM 2490 31 495078, LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya guru mapel IPA di SMP Negeri 2 Minasatekne, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkajekne dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Hari ini Rabu 11 September 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 Sistem Ekspresi pada Manusia, pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba diperiksa di samping di bawah kursi atau apakah ada sampah? Tidak ada. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca doa dulu. Coba silahkan ketua kelas. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya ibu absen dulu. Apa hadir semua? Hadir. Oke. Kalau hadir semua, alhamdulillah. Kalau hadir semua, selanjutnya bagaimana? Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Coba untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, coba kita menyanyi bersama dulu lagu Garuda Pancasila. Oke, ikuti Pak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita isi meeting supaya kalian lebih siap belajar aja. Tahu gerakannya? Nah, kita coba profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan Tuhan yang mulia, berpikiran membentuk gotong mandiri, kreatif dan pernah praktisi. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, bergembira global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-kritis. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekspresi. Minggu lalu kita sudah belajar masalah apa? Sistem siapa yang ingat? Sistem pernapasan. Nah,
Minggu lalu di sistem pernapasan ada organ yang juga berperan di sistem ekskresi. Ada yang tahu apa? Organ apa? Apa ya, Sam? Paru-paru. Betul sekali. Jadi ini ya, paru-paru itu dia juga berperan di sistem pernapasan. Dia adalah organ pernapasan. Nah, di ekskresi juga ada namanya paru-paru sebagai alat ekskresi. Coba diperhatikan di atas. Ini ada 4 organ yang berperan di dalam sistem ekskresi. Yang pertama ini adalah ginjal, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat kulit. Nah, sebentar dari 4 organ ekskresi ini, kalian nanti akan diminta untuk menyajikan atau bagaimana hasil kerjanya, bagaimana mekanisme kerja dari 4 organ yang ada di atas. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, kita ke kegiatan pendahuluan dulu. Obsesi. Coba diperhatikan gambar di atas. Ada 2 buah gambar. Gambar pertama apa? Orang bernapas. Gambar kedua? Nah, pertanyaannya, apa yang dibuang saat orang bernapas? Oke, Cak. Karbon dioksida. Betul sekali. Yang kedua, setelah siswa berolahraga, apakah yang dikeluarkan? Rahmat. Keringat. Selain itu apa lagi? Karbon dioksida. Jadi di sini sudah ada 2 organ yang berperan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran itu ada 2 yang akan kita selesaikan hari ini. Yang pertama, melalui diskusi siswa dapat merinci fungsi organ sistem ekskresi dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan video animasi, literasi, dan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme kerja ginjal, kemudian kulit, hati, dan paru-paru serta gigi. Nah, sekarang asesmen. Untuk asesmen di dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 yang akan Ibu berikan. Yang pertama itu adalah asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kedua, asesmen formatif. Ini selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran Ibu nilai. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Jadi nanti di akhir pembelajaran juga ada penilaiannya. Nanti akan Ibu kirim linknya di grup chat. Nah, sekarang kita mulai dulu dari asesmen awal atau asesmen diagnostik. Oke, silahkan buka grup kelas. Di situ ada Ibu pilih linknya. Link yang pertama. Oke, sudah? Ada yang tidak punya HP? Ada. Oke, yang tidak bawa HP, Ibu bagikan. Ya, terus. Coba lagi, ya. Ya, silakan dibuka linknya. Kenapa lagi muncul? Nah, yang Ibu tadi bagikan kertas. Oke, sini. Nanti hasil dari asesmen diagnostik itu akan yang Ibu buatkan dalam pembagian kelompok tak. Ibu akan bagikan kelompok berdasarkan tadi dari hasil asesmen tak. Pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar ini didapatkan dari link yang Ibu buatkan tadi. Yang pertama adalah kelompok ginjal, kemudian yang kedua kelompok paru, ketiga kelompok hati, dan yang keempat adalah kelompok kulit. Nah, sekarang Ibu sebutkan namanya. Berarti untuk di sini kelompok
ginjal. Kedua, kan yang ibu sebut namanya, silakan bergeser. Coba kelompok 1, Rahmat, Ilham, Rahman, Yahya, Ayatul, dan Nurul. Pindah sini. Oke, coba susunan dulu berdasarkan kelompok. Nah sekarang, supaya bisa bekerja dengan baik, tidak mungkin kan kalau caranya membelakang seperti ini kan? Nah sekarang silahkan balik ke belakang. Buat bagaimana caranya supaya belajar. Kita masuk di ini sistem ekspresi. Ini simulasi. Perhatikan Jasna. Ini ada 2 gambar toh. Yang pertama, gambar apa ini? Nah, gambar orang yang ingin anak-anak yang ingin buang yang kecil. Gambar kedua, anak yang kepanasan. Nah sekarang, zat apa yang dikeluarkan dari 2 gambar tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, Mutazam. Gambar pertama urin. Oke, gambar kedua. Keringat. Nah sekarang, mengapa ketika dingin terasa ingin kencing dan pada saat panas kita berkeringat? Kemudian, organ apa yang berfungsi? Ini nanti ya. Organ apa yang berfungsi mengeluarkan urin dan keringat? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, Rifki? Paru-paru dan kalau pada saat kita kencing mengeluarkan urin, apa yang berperan? Apa? Apa? Kantong kemih? Kantong kemih ada di mana? Ada di? Betul sekali, di ginjal. Jadi yang berperan mengeluarkan urin itu adalah ginjal. Betul sekali jawabannya Aulia. Nah, yang kedua, keringat. Siapa yang mengeluarkan? Organ apa? Kulit. Betul, kulit. Nah, dari 2 buah gambar ini nanti ada pernyataan atau kita akan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, ini sistem ekspresi tubuh kita. Termasuk ke dalam salah satu jenis ekspresi. Apa itu ekspresi dan organ apa saja yang terlibat? Ayo kita pelajari materi sistem ekspresi berikut ini. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Karena tugasnya sebagai sistem ekskresi, keempat organ tersebut berperan untuk pengeluaran. Ginjal untuk pengeluaran urin, kulit untuk pengeluaran keringat, hati untuk pengeluaran cairan tubuh, dan paru-paru untuk pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal di lubang perut sebelah kiri dan kanan bersama tulang pinggang. Bentuknya mirip seperti kaca merah. Tugas utamanya adalah menjaga darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal seperti ini. Terdapat 3 bagian utama pada ginjal, yaitu korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Unit terkecil penyusun ginjal disebut nefron. Sebuah ginjal tersusun dari jutaan nefron. Bagian-bagian nefron antara lain glomerulus, kapsula bauman, tubulus contortus proximal, lambung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Untuk mempermudah dalam peningkatan nama ya, tubulus contortus proximal disingkat TKP, tubulus contortus distal disingkat TKD.
tubulus intertus collectivus disingkat TKK. Karena ginjal bertugas menghasilkan urin, ayo kita pelajari tahap pembuatan urin dalam tubuh kita. Tahap pembuatan urin diawali dengan filtrasi, yaitu tahap penyaringan darah. Proses ini terjadi pada bagian glomerulus. Sesuai dengan tugasnya untuk menyaring, maka zat-zat yang berukuran kecil dan dapat lolos saringan glomerulus sajalah yang dapat masuk. Sedangkan zat yang ukurannya besar tidak akan bisa masuk. Hasil dari tahap filtrasi adalah urin primer atau disebut juga filtrat glomerulus. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya glukosa, asam amino, dan air pun sebagian besar diserap lagi ke dalam tubuh. Reabsorpsi terjadi di TKP. Hasil akhir tahap ini adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap terakhir adalah augmentasi, artinya penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Tahap ini terjadi di TKB. Hasilnya sudah menjadi urin sejati. Urin sejati artinya urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Setelah dari ginjal akan turun melalui 2 saluran ureter, selanjutnya ditampung di kantung kemih dan akhirnya akan dibuang melalui saluran ureter. Komposisi urin normal pada manusia antara lain urin, zat warna empedu atau bilirubin yang membuat urin berwarna kuning, kreatinin yang merupakan sisa metabolisme otot, kemudian ada garam, asam urat, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah, misalnya vitamin C atau obat-obatan. Organ ekstrak. Oke. Yang di atas tadi adalah untuk sistem ekskresi organ apa? Ginjal. Nah sekarang kenapa? Ginjal berarti kelompok pertama ya. Kelompok pertama ginjal tadi. Jadi nanti aku akan bagikan LKPD tentang ada yang berkaitan dengan ginjal, ada yang mengerjakan kulit, ada paru-paru, dan yang terakhir adalah hati. Nah, ini ada 4 LKPD, masing-masing kelompok. Silakan ke depan mengambil. Ada kelompok tadi sini. Kelompok 2. Ini nak karton. Nah, yang tadi ibu bagikan itu ada lagi, ada LKPD, ada bahan ajar. Nah, silakan kalian kerjakan apa yang diperintahkan di LKPD. Ada beberapa di situ, ada beberapa soal. Setiap kelompok silakan kerjakan mulai dari apa itu ekspresi. Dilanjutkan dengan nanti harus ada mekanismenya, mekanisme tiap organ. Misalnya kelompoknya rambut, mekanismenya ginjal bagaimana. Nah itu dikerjakan di karton yang itu tadi bagikan. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Lebih jelasnya silakan diperhatikan di atas. Ini kok bagian tugas kelompoknya. Jadi di sini kalian akan mengolah data. Untuk kelompok 1, membuat skema tentang proses pembentukan urin. Jadi silakan cari. Kemudian yang kedua, untuk kelompok paru-paru, membuat poster tentang mekanisme kerja paru-paru dalam mengeluarkan karbon dioksida. Kelompok 3, membuat peta konsep. Tahu peta konsep? Nah, mekanisme kerja hati dalam membentuk cairan empedu. Dan yang terakhir adalah kelompok kulit, membuat gambar mekanisme kerja kulit dalam mengeluarkan keringat. Nah, nanti ibu akan bagikan link setiap kelompok. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana mekanisme kerjanya. Kemudian ada juga tadi bahan ajar yang ibu bagikan, silakan dilihat di situ. Oke? Bisa? Nah, silakan bekerjakan. Kenapa nak? Ada yang terjelas?
Terus ini kan? Ini ada 4 pertanyaan di sini. Jadi dijawab di pakai D. Nah, jadi dijawab di pakai D. Nanti yang nomor 5 dijawab di sini. Untuk mekanismenya, apa yang disuruhkan? Coba lihat. Apa? Menggambar peta konsep. Ingin mengajarkan Kita tunggu kelompok ginjal. Seperti ya, silakan. Oke, apa nih? Peta konsep pembentukan empedu pada hati. Silakan. Coba yang lain perhatikan ya. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan kelompok hati ingin mempresentasikan hasil pengetahuan kami. Di sini ada peta konsep pembentukan empedu pada hati. Yang pertama adalah bilirubin yang diproduksi oleh hati masuk ke dalam usus 12 jari untuk menghasilkan enzim AD dalam selanjutnya masuk ke dalam usus besar berubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah urobilin yang dikeluarkan melalui urin. Yang kedua dermobilin yang dikeluarkan melalui feses. Sekian presentasi kelompok kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Berikan untuk kemampuan kelompok kami. Apa dari kelompok lain ada yang bertanya? Oke, silakan. Jelaskan fungsi hati sebagai alat ekspresi. Hati memiliki beberapa fungsi sebagai alat ekspresi, di antaranya mengubah amonia yang menjadi urea, mengeluarkan empedu, mengeluarkan pigmen. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok baru dulu. Kenapa belakang? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok paru-paru yang beranggotakan Naura Rayani, Nurul Husna, Muhammad Fadil Al, Bapak Alamsa, dan Munazir Nifyas ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ekspresi pada paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida CO2 sebagai limbah metabolisme. Prosesnya yaitu saat kita menarik nafas, oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernapasan hingga sampai ke paru-paru. Di paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. 3. Oksigen keluar alveolus dan dibawa peredaran darah untuk dipakai metabolisme sel-sel tubuh. 4. Karbon dioksida dibawa peredaran darah dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan dikeluarkan seiring kita menghembuskan napas. Prosesnya, karbon dioksida dan uap air karbon dioksida CO2 dan uap air H2O hasil metabolisme ringan diangkut oleh darah melalui pembuluh vena untuk dibawa ke jantung.
Dari jantung dipompakan ke paru-paru umum berdifusi di alveolus. Selanjutnya dapat diekspresikan oleh alveolus, paru-paru ke bronkiolus untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hidung dan mulut. Mengeluarkan zat sisa pembakaran berupa CO2 dan buang air, dan juga sisa pembakaran makanan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kelompok kulit. Silakan. Bisa tidak ditempel, kalau mau dipegang silakan. Ini ditempel sis. Ya, inilah penampilan dari kelompok kulit. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kulit, sebelum kami masuk ke inti presentasi, alangkah baiknya memperkenalkan diri. Nama anggota kelompok kami. Nama saya sendiri Amalia Nabila, dan di sebelah saya Nur Aika Melati, dan yang berada di bawah Ina Sania Kebahar, Muhammad Rifki Syam, dan Rabil Aditya. Oke, selanjutnya perkenankan teman kelompok saya memaparkan hasil kerja kelompok kami. Kepadanya dipersilakan. Setelah beraktivitas di luar ruangan, suhu tubuh akan naik. Kemudian panas dibungkus air, di bawah darah ke kulit. Setelah itu garam dan urea dalam darah. Air masuk ke kelenjar keringat. Kemudian garam dan urea menebeng keringat untuk keluar. Nah, dari situlah keringat keluar bawa panas. Suhu kembali normal, tetapi kita mengalami dehidrasi. Itulah tadi pemaparan kelompok kami. Dan dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa membeli partai. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Penampilan kelompok kulit. Ayo berdua. Oke. Baik ya. Nah, selanjutnya kelompok terakhir. Ini adalah penampilan kelompok ginjal. Berapa orang? 2 orang. Oke, silakan. Ya, ini dia proses pembentukan urin. Yang lain tenang ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ginjal akan mengungkapkan skema proses pembentukan urin pada ginjal. Nama anggota kelompok ginjal. 1. Rahmat. 2. Rahman. 3. Yahya. 4. Ilham. 5. Nurul. 6. Hayatul Husna. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Proses pembentukan urin. Ada 3, yaitu 1. Filtrasi, 2. Reabsorpsi. 3. Fermentasi. Tahapan filtrasi tempat terjadi kapsula Bowman glomerulus. Tahapan reabsorpsi tempat terjadi tubulus proksimal. Tahapan fermentasi tempat terjadi tubulus distal. Sudah? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana feeling hari ini? Jadi itu tadi adalah penampilan kalian, penampilan setiap kelompok tentang bagaimana mekanisme kerja dari tiap organ ekskresi. Nah,
Sekarang, apakah yang membuat kesimpulan? Atau ibu kasih penguatan materi dulu ya? Kita lihat satu persatu. Kita mulai dari ginjal dulu. Jadi di ginjal itu ada 3 proses pembentukan urin. Sudah benar tadi yang dikatakan oleh teman kita, kan? Di ginjal ada 3 proses pembentukannya, mulai dari ini, apa namanya? Filtrasi. Kemudian yang ketiga adalah reabsorpsi. Yang ketiga auskultasi. Selanjutnya, nah untuk paru-paru, apa yang dikeluarkan di paru-paru? Yang dikeluarkan di paru-paru adalah karbon dioksida dan fosfor. Lanjut. Nah ini tadi kulit. Ada yang bertanya, masalah hipotalamus. Hipotalamus itu apa? Jadi hipotalamus yang mengatur sistem keluarnya keringat. Ya, ini sebentar semuanya. Jadi mula-mula kalau sudah beraktivitas pasti suhu tubuh tak naik kan? Nah kayak sekarang ini sudah belajar berarti suhu tubuh tak sudah naik. Nah nanti panas dibungkus oleh air, kemudian dibawa oleh darah ke kulit, masuk ke kelenjar keringat. Nah keringat tak mengandung darah juga dengan urea. Makanya asin tak? Keringat tak rasanya asin. Juga ada yang bau keringat. Apalagi kalau masa pertumbuhan seperti kalian. Kenapa? Kenapa? Takut. Nah, kemudian keringat keluar membawa panas. Makanya kalau keringat panas dirasa. Tidak ada orang keringat dingin kan? Dingin rasa. Selanjutnya suhu kembali normal. Nah ini untuk mekanisme kulit. Jadi kalau dehidrasi, silahkan konsumsi banyak air putih. Oke, bisa? Bisa. Kita ke hati. Nah, siapa tadi? Kalau punya Nur Aisyah ya. Nah ini untuk mekanisme hati. Nah, diurutin masuk ke dalam mulut 12 jari. Nah ini hasilnya nak. Urobilin dengan terkobilin. Ada yang dikeluarkan melalui urin, ada yang dikeluarkan melalui feses. Makanya feses tak berwarna sama urin. Feses itu kotoran. Ya? Ada yang bertanya, apa itu feses? Urin berarti air kencing. Kalau tidak ditahu ya, urin itu air kencing tak? Kalau feses adalah BA beta. Oke. Nah sekarang kesimpulan. Ada yang bisa buat kesimpulan? Ada yang angkat tangan? Oke, silakan Bu Aisyah. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran organ ekspresi ada 4. Organ ekspresi ada 4. Yang pertama adalah hati, yang kedua ginjal, dan yang ketiga paru-paru, keempat kulit. Fungsi dari masing-masing organ. Yang pertama cairan empedu, yang kedua urin. C. Paru-paru mengeluarkan CO2 dan HO2 atau uap air. D. Kulit mengeluarkan keringat. Oke. Jadi itu kesimpulan yang didapat dari ini ya. Sudah betul kesimpulan yang dibuat oleh Nur Aisyah. Ke grup kelas kalian, silakan kerjakan evaluasi akhir atau asesmen akhir. Yang bawa HP silakan dibuka HP-nya. Yang tidak bawa HP. Yang kedua Bu. Iya, yang kedua ya. Nah ini contohnya. Berapa? Bisa? Dari mana itu? Di Google kok anu itu salah. Minat karbon dioksida sama apa? Ya? Ada juga dua orang tidak ditampilkan. Bisa Oke, ingat
2, 1. 1. Stop. Sudah. Sudah didapat berapa kota? Sudah skor 5? Berapa? 1.545. Rahmat? 1.358. Ada yang dapat 1.500? Cukup. Berarti Asa berapa? 1.640. Oke, berarti nilai yang tertinggi adalah nilainya Asa. Kita lupakan. Bagaimana? Senang tak? Senang. Oke, sekarang coba kita refleksi dulu hari ini. Coba yang pertama, peserta didik mengisikan perasaannya sebelum dan setelah pelajaran. Bagaimana hari ini? Senang? Oke, senang ya. Apakah yang kamu pahami setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Apa yang dipahami setelah kita mempelajari materi ekspresi hari ini? Oke, Ica, coba begitu. Apa? Yang saya pahami setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah fungsi dari organ ekspresi. Oke, fungsi dari organ ekspresi. Oke, ada lagi nak? Yang lain? Apa? Ini. Apa kendala yang kamu hadapi saat belajar di rumah? Banyak? Banyak apa? Coba kasih jawab, kalau ada yang menjawab semua. Siapa bisa? Rahmat? Naura? Jawab di sini saja. Nih, apa kendala yang kamu hadapi saat belajar di rumah? Kira-kira apa kendala tak? Tidak konsentrasi. Apalagi? Rahman? Apalagi? Ribut. Ribut. Berarti mengganggu konsentrasi ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk di untuk kegiatan hari ini. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi seperti tadi waktu pembelajaran awal. Nah, di akhir ini Ibu akan memberikan asesmen, namanya asesmen akhir. Ibu akan kirimkan ke karyanya yang tadi Ibu bagikan. Oke, nah sekarang untuk penugasan, peserta didik mempelajari kelainan pada sistem ekspresi pada manusia yang akan dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya. Berarti besok ya. Jadi pelajari nanti di rumah masalah penyakit atau gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem ekspresi. Apa saja? Oke. Saya rasa untuk hari ini sampai di sini. Nah, kita tutup dengan berdoa bersama.